Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwasannya di Fakultas Keperawatan Universitas Jember dalam rangka untuk membentuk zona integritas yang memberikan pelayanan penuh begitu ya kepada seluruh warga dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember, kami membuat suatu bentuk layanan yang dinamakan Sehati Care Plus, di mana Sehati Care Plus ini merupakan singkatan dari sistem edukasi dan layanan holistik dalam asuhan terintegrasi berbasis caring, begitu ya. Sehingga Sehati Care Plus ini nanti harapan kami bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga Fakultas Keperawatan Universitas Jember, gitu ya. Dan saya sebagai ketua dari Satir Care Plus akan mencoba untuk dapat mensosialisasikan kira-kira layanan apa saja yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh eh, para hadirin sekalian, gitu ya. Oke. Sebagai pendahuluan, Satir Care Plus itu kami bentuk sebagai suatu bentuk ini ya, pemberi layanan ya kepada masyarakat ya. Tidak hanya masyarakat yang ada di lingkungan FKEP, tapi juga masyarakat secara luas. Jadi layanannya ini nanti tidak terbatas pada mahasiswa saja atau Bapak Ibu dosen saja, tetapi kami juga memberikan fasilitas layanan kepada masyarakat luas gitu. Dan Sehati Care Plus ini nanti didasarkan pada keilmuan caring dalam artian kita sebagai Fakultas Keperawatan akan berbasis layanan caring gitu ya dalam memberikan layanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ya. Dan nilai-nilai keperawatannya akan kami tanamkan dalam seluruh proses pemberian layanan dari berbagai layanan yang kami sediakan. Gitu. Untuk aksesnya ke Sehati Care Plus, nanti rekan-rekan mahasiswa yang kebetulan kami undang di sini adalah seluruh mahasiswa ya dari angkatan 2022, 23, 24, kemudian juga mahasiswa dari Profesinas. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses pada link website yang ada di Fakultas Keperawatan Universitas Jember, gitu ya. Kemudian menu layanannya apa saja yang kami sediakan? Di sini kami menyediakan beberapa layanan mulai dari konseling pendidikan kesehatan, perawatan luka, konseling ibu dan anak, konseling remaja, konseling kesehatan mental, dan konseling Bu, Kak. berkaitan dengan pendampingan kesehatan komunitas. Gitu ya. Layanan yang tersedia di sini tentunya bisa diakses secara umum karena sudah kami publish di website Fakultas Keperawatan. Sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa jika membutuhkan beberapa dari layanan ini silakan bisa diakses. Nah, untuk kebutuhan mahasiswa di Fakultas Keperawatan, biasanya yang sudah menggunakan layanan kami adalah berkaitan dengan konseling kesehatan mental. Karena kita juga menjawab kebutuhan dari remaja ataupun mahasiswa saat ini, di mana permasalahan kesehatan mental bisa jadi adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk mendapatkan layanan gitu ya. Sehingga di Fakultas Keperawatan selain kami memaksimalkan fungsi dari DP Awali sebagai orang tua selama di kampus, kami juga memberikan layanan konseling melalui Sehati Care Plus. Di mana nanti mahasiswa yang membutuhkan konseling kesehatan mental bisa istilahnya mengakses layanan kami. Jadi prosesnya nanti mahasiswa bisa melakukan pendaftaran ya kepada layanan kami, kemudian nanti kami akan mengasis berkaitan dengan jadwal untuk bertemu dengan konselor yang sudah kami tentukan, gitu ya. Tentunya sebelum mengakses Sehati Care Plus, kami harapkan pada seluruh mahasiswa untuk dapat mengoptimalkan terlebih dahulu konsultasinya bersama DP Awali. Kalau misalkan dari hasil konsultasi dengan DP Awali, rekan-rekan masih belum mendapatkan solusi yang sesuai begitu ya, dalam artian membutuhkan atau membutuhkan masukan yang lebih luas dari konselor, rekan-rekan bisa eh, istilahnya menggunakan konseling kesehatan mental di Sehati Care Plus gitu. Selain itu juga di beberapa layanan yang lain sepertinya nanti rekan-rekan khusus untuk mahasiswa tidak membutuhkan ya, mudah-mudahan tidak membutuhkan layanan selain konseling kesehatan mental begitu ya. Kalau untuk yang lain kami sediakan
tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat umum dan juga untuk Bapak Ibu dosen dan juga tendik di Fakultas Keperawatan. Misalkan ada konseling ibu dan anak, perawatan luka, konseling pendidikan kesehatan, konseling pendampingan kesehatan komunitas dan sebagainya. Nah, ini beberapa menu yang mungkin bisa diakses oleh mahasiswa, gitu ya. Oke. Bagaimana cara mendaftarnya untuk mendapatkan layanan di Sahatiker? Nah, tentunya teman-teman nanti silakan mengakses websitenya di Fakultas Keperawatan. Kemudian setelah itu rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mengisi data diri gitu ya, sesuai dengan Google Form yang kami sediakan. Setelah data terisi, nanti tim kami akan melakukan verifikasi dan juga validasi. Nah, setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, tentunya nanti kami akan menjadwalkan berkaitan dengan proses konseling yang akan dilakukan oleh rekan-rekan sekalian. Gitu. Ya, tahapannya sangat mudah sekali. Silakan rekan-rekan nanti bisa dimanfaatkan eh, layanan Sehat Tiket Plus ini. Gitu. Proses layanan Sehati Care terkait konsultasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan daring ataupun luring, gitu ya. Kemudian estimasi waktu layanan untuk konsultasi kesehatan atau layanan kesehatan mental itu kami estimasikan antara 30 sampai 60 menit gitu. Sehingga nanti rekan-rekan yang memiliki jadwal untuk bertemu dengan konselor kami, nanti kami sediakan tempat yang sangat private gitu ya di lantai 2. Kemudian nanti konselor kami akan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa tidak perlu khawatir terkait privasi data. Kami akan menjamin kerahasiaan data dari rekan-rekan sekalian ketika melakukan sesi konsultasi bersama konselor gitu ya, dan juga data akan didokumentasikan dengan baik sehingga nanti betul-betul keamanan data itu terjaga gitu ya, sehingga eh, teman-teman yang memanfaatkan layanan dari kami tidak merasa dirugikan dengan mengikuti layanan ini gitu. Berikut saya tampilkan sedikit video tutorial ya terkait program Sehat Care Plus. Tutorial penggunaan Sehati Care Plus, sistem edukasi dan layanan holistik dalam asuhan terintegrasi. Suaranya bisa terdengar rekan-rekan mahasiswa? Tenang. Bisa ya, oke. Nah, saya lanjutkan. Penggunaan Sehati Care Plus, sistem edukasi dan layanan holistik dalam asuhan terintegrasi berbasis Karim, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember. Apa itu Sehati Care Plus? Sehati Care adalah sistem layanan masyarakat dalam mendapatkan edukasi dan promosi kesehatan dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Tutorial mengakses Sehati Care Plus. Yang pertama, buka Google, ketik Vkep Unai, kemudian pilih website yang paling atas. Pada tampilan ini Anda pilih tentang ZI, pilih layanan inovasi, dan pilih Sehati Care. Berikut adalah tampilan Sehati Care Plus. Pelaksana Sehati Care Fakultas Keperawatan telah ditetapkan berdasarkan SK berikut. Berikut adalah anggota pelaksana Sehati Care. Berikut adalah maklumat pelayanan Sehati Care. Sehati Care tambah memiliki beberapa layanan yaitu konseling pendidikan kesehatan, perawatan luka, konseling ibu dan anak, konseling remaja, konseling kesehatan mental, dan pendampingan kesehatan komunitas. Pada tampilan menu Anda dapat memilih salah satu layanan dan akan diarahkan ke Google Form. Anda dapat mengisi formular tersebut sesuai dengan petunjuk. Kemudian tekan kirim. Jika sudah terisi semua, pada semua layanan akan sama mengarah ke Google Form. Terima kasih telah menyimak tutorial ini. Selamat mencoba. Oke, itu sedikit tutorialnya. Nanti silakan bisa dicoba ya, rekan Tutorial mahasiswa yang berkaitan Sehati Care Plus.
Kemudian untuk sistem pembiayaan ada beberapa layanan yang mungkin memerlukan biaya ya, tapi untuk konseling kesehatan mental itu tidak. Ya, seperti misalkan yang memerlukan biaya yang melibatkan BHP atau bahan habis pakai begitu ya, misalkan seperti perawatan luka atau mungkin layanan konsultasi ibu dan anak yang memerlukan biaya tambahan itu nanti akan kita tentukan sistem pembiayaan. Tapi untuk mahasiswa FKUP UNED yang membutuhkan layanan berkaitan dengan konseling kesehatan mental itu bebas biaya. Begitu, tinggi. Sehingga nanti silahkan bisa diakses dan kami akan mencoba untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh mahasiswa baik di prodi S1 ataupun prodi Nurse Fakultas Keperawatan dan Universitas Jember. Itu mungkin yang dapat kami sosialisasikan dari Sehati Care Plus ya, satu layanan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa ya, S1 dan juga nurse di Fakultas Keperawatan Universitas Jember ya. Dengan demikian mungkin adakah yang mau didiskusikan rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan layanan ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan Mas Farhan. Oke, Ner. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Deverdinan dari Angkatan 23, kelas A. Misalnya, di sini saya izin bertanya terkait sehat tiket ini. Untuk sehat tiket sendiri itu kan konsepnya itu konseling di nursing, ya. Ya, betul. Untuk konselingnya itu apakah cukup sekali aja, apakah terus apa berkelanjutan gitu, Nurs? Mm-mm. Oke, baik, terima kasih ya Mas Farhan ya. Jika nanti ada rekan mahasiswa yang membutuhkan konsultasi ya dengan konselor kami, tentunya nanti konselor kami akan mencoba untuk dapat menilai begitu ya. Untuk nanti tentunya ada beberapa asesmen yang dilakukan oleh konselor kami, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa itu akan mendapatkan hasil asesmennya gitu ya. Jadi setelah hasil asesmen akan dilihat tuh kira-kira mahasiswa tersebut butuh berapa kali untuk sesi konsultasi gitu ya. Tentunya kalau misalkan mahasiswa eh, merasa dari tatap muka pertama masih belum belum cukup ya untuk dapat menumpahkan ini ya atau mendapatkan solusi ya dari konselor, tentunya nanti rekan mahasiswa bisa membuat apa namanya ya, janji gitu ya, membuat appointment dengan konselor kira-kira untuk sesi selanjutnya seperti apa. Ya, tentunya nanti konselor kami akan memberikan alternatif pilihan-pilihan. Ya, kalaupun nanti dari konselor kami ternyata masih belum mampu mengatasi permasalahan mahasiswa yang dialami ya berkaitan dengan kesehatan mental, tentunya nanti kami memiliki opsi untuk dapat melakukan rujukan pada level layanan yang mungkin lebih tinggi gitu ya, mungkin ke level rumah sakit atau bagaimana. Iya. Iya Mas Farhan ya, sehingga nanti tidak perlu khawatir untuk dapat mencoba layanan Sahatikar yang berkaitan dengan konseling kesehatan mental gitu ya. Ada lagi yang lain? Atau cukup Mas Farhan? Oke, Nurs. Izin Mhm. bertanya kembali, ya, Nurs. Ya, silakan. Untuk konselornya itu apakah kita itu bisa memilih sendiri atau udah ditentuin sama sistemnya, gitu? Untuk sementara ini kami yang menentukan dari sistem. Nanti kalau misalkan konselor kami overload, nanti kami akan mencoba memberikan beberapa alternatif konselor. Gitu ya. Oke, Nurs, terima kasih. Oke. Di sini hadir konselornya ada Pak Robi. Mungkin Pak Robi ada tambahan Pak Robi terkait sesi dengan mahasiswa. Kira-kira satu sesi sebetulnya kan biasanya belum cukup ya Pak Robi ya. Kalau misalkan nanti butuh tambahan, Pak Robi dan tim mahasiswa atau apa namanya ini ya yang menggunakan layanan itu bisa membuat janji. Mungkin Pak Robi bisa menambahkan sedikit Pak Robi terkait sesi konselingnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mungkin ada beberapa yang baru bertemu ya hari ini karena saya juga baru bergabung di semester lalu
Dan kebetulan saya di tim Certificate Plus untuk bagian kesehatan mental. Seperti yang disampaikan oleh Nus Tismawan tadi, bahwa kesehatan mental dan yang ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa tadi ya, bahwa kesehatan mental itu karena sifatnya adalah fluktuatif ya. Jadi terkadang setelah satu kali pertemuan konseling, oh sudah teratasi Nus. Ya, alhamdulillah berarti seperti itu. Tapi kalau ternyata dirasa adik-adik, oh kok masih ada mungkin yang perlu didiskusikan lagi, mungkin ya boleh gitu untuk mendapat lagi untuk kita laksanakan mungkin ya sesi selanjutnya boleh dilaksanakan lagi gitu, Pak. Oke. Jadi seperti itu ya Mas Farhan ya. Ya teman-teman nanti bisa memanfaatkan, bisa konsultasi. Nanti konselor kami akan mencoba untuk mengatasi begitu ya, membantu mengatasi ya, mencarikan solusi begitu ya, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa terbantu gitu ya. Nah, ciri-ciri kesehatan mental yang bermasalah seperti apa? Tentunya sudah banyak ya kampanye tentang kesehatan mental. Ya, misalkan kalau misalkan Anda atau teman-teman Anda ada yang mengalami anxiety atau mungkin kesulitan untuk melakukan istirahat tidur gitu ya, yang dalam waktu yang cukup lama begitu ya, maka perlu untuk sedikit melakukan konsultasi begitu ya, sehingga nanti kami bisa memberikan eh, bantuan gitu ya. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang melakukan sesi konsultasi berkaitan sama anxiety ya atau ansietas gitu ya, sehingga nanti konselor kami bisa memaparkan dan juga bisa memberikan sedikit solusi. Itu mungkin ya. Ada lagi mungkin adik-adik mahasiswa yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Cukup? Ini sudah 9.52 ya. Monggo silakan bisa melanjutkan aktivitas di ini ya di hari Jumat ini. Terima kasih sudah mengikuti agenda sosialisasi dari kami. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain adakah yang mau ditambahkan? Tidak ada ya sepertinya ya. Baik, kalau tidak ada, selamat melanjutkan aktivitasnya di hari Jumat ini. Semoga lancar dan sukses dan tetap sehat untuk semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sukses semua ya. Saya izin akhiri.